tahu kalau aku tuh bener-bener kerja keras tuh bukan cuma buat aku tapi keluarga dan orang-orang yang bergantung sama aku gitu. Dihianatin aja kepercayaannya. Sudah dari tahun lalu aku curiga, cuman ditutup-tutupin lah, semuanya penuh dengan kebohongan. Memang ada penggelapan yang memang separuhnya dilaporkan. Jadi totalnya 700 itu kalau ditotal semua 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Kisah selebriti Indonesia terus berganti. Lika-liku kehidupan artis begitu dinantikan para pemirsa. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyuguhkan cerita seputar orang terkenal, Sorot. Kali ini kita akan membahas topik yang begitu sensitif dan juga kontroversial di dunia hiburan. Kita tahu kalau misalkan dunia hiburan ini menjadi salah satu pekerjaan yang paling menguntungkan di dunia. Ya, di balik kesuksesan dan kemewahannya memang terdapat kebenaran yang tidak terungkap. Salah satunya adalah kasus manajer yang menipu artisnya. Waduh, benarkah ada kasus seperti itu? Bukannya artis dan manajer ini harus menjadi satu kesatuan ya guys? Perlu diketahui bahwa manajer dan artis memiliki aturan-aturan kerja yang seharusnya sama-sama disepakati. Seperti apa fungsi dan berapa pendapat yang berhak diterima oleh manajer? Seperti dilansir oleh sebuah artikel, secara umum, manajer artis bertanggung jawab dalam urusan manajemen jadwal, negosiasi kontrak, pemasaran, branding, dan konseling karir si artis. Untuk penghasilan, seorang manajer berhak menerima 5-20% dari pendapatan artis dan pembayarannya dilakukan dengan perjanjian sebelumnya. Dan inilah beberapa kisah manajer menipu artisnya yang terupdate yang berhasil dirangkum oleh tim Sorot. Ramai perseteruan antara Wika Salim dan mantan manajer Irmawati membuat sejumlah pihak bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Nah, beberapa bulan lalu di bulan Januari, Wika Salim dan kuasa hukumnya resmi melaporkan sang mantan manajer ke pihak yang berwajib. Sebelum resmi melaporkan, Wika dan juga kuasa hukumnya sempat melayangkan somasi hingga akhirnya tak kunjung ada itikat baik. Kami selaku kuasa hukum memutuskan untuk hari ini membuat laporan secara resmi terhadap terlapor penipuan, ada penggelapan dan juga ada pasal TPPU-nya. Jadi nanti tinggal bagaimana dalam prosesnya kita menyiapkan bukti dan juga saksi, nanti kita serahkan semua kepada pihak penyidik. Masih dalam proses penyelidikan, jadi ada beberapa, nanti kita lihat mana yang memang terlibat, mana yang tidak, nanti mungkin dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Nggak, perasaan tuh nggak bisa dibuat-buat gitu. Kadang-kadang aku juga mau coba ya udah Nangis Pak. Iya, mau coba tetap ikhlas. Ya itu dia, karena kan satu, aku kan kerja sendiri gitu, jadi kadang kalau keinget itu ya kadang masih suka terbawa perasaan, karena kan yang bersangkutan juga tahu kalau aku tuh bener-bener kerja keras tuh bukan cuma buat aku tapi keluarga dan orang-orang yang bergantung sama aku gitu. Jadi lebih kayak ngerasanya tuh ya dihianatin aja kepercayaannya gitu. Sabar Mbak Wika, ini ujian. Mungkin setelah kejadian ini dapat pelajaran berharga nih, agar lebih hati-hati lagi dan lebih selektif lagi ke depannya. Dan tanya itu, setelah melaporkan sang mantan manajer, mungkin juga ada klien yang salah paham dan akhirnya bertemu, berkomunikasi untuk lebih menguak masalah sebenarnya.
Selanjutnya ada Fuji nih. Beberapa waktu lalu, jagat media dihebohkan dengan kasus ditipunya Fuji oleh sang mantan manajer bernama Batara. Fuji yang saat ini sedang dijodoh-jodohkan dengan Aisar dan dikaitkan dengan Verrell Bramasta, disinyalir mengalami kerugian endorsement sebesar 1,3 miliar rupiah. Ditipunya Fuji oleh sang mantan manajer berawal dari kecurigaan Fuji terhadap komplain klien-kliennya nih. Padahal nih, Fuji merasa kerjanya udah sangat profesional, guys. Sudah dari tahun lalu aku curiga, cuman aksesnya selalu ditutup. Aku pengen berhubungan dengan brand itu, aksesnya selalu nggak ada. Ditutup-tutupin lah, semuanya penuh dengan kebohongan. Banyak banget juga yang komplain. Aku dengar berita dari sana dari sini, akhirnya oke, ini kayaknya ada yang sesuatu yang salah deh. Karena aku merasa aku melakukan pekerjaan aku tuh dengan baik, posting sesuai, tapi kok ada komplain-komplain. Ternyata itu bukan dari akunya yang salah, tapi dari situnya lah. Iya, nama aku jelek sih di berbagai brand sama agensi karena dikira aku nggak bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan aku, bahkan akunya tuh sendiri nggak tahu pembayaran itu kemana. Jadi bikin aku salah paham sesama brand sih kadang. Tuh, jadi ada hikmahnya kan? Pihak terkait jadi tahu bahwa ada kesalahan-kesalahan yang datang bukan dari si artis, tapi dari sang manajer. Siapa tak kenal mendiang Olga Syahputra, artis serba bisa yang terasa masih lekat di kepala kita ini pun sempat menjadi korban orang terdekat. Memang tak diungkap secara spesifik, namun Billy Syahputra mengatakan secara tegas bahwa tabungan Olga raib senilai 1,5 miliar rupiah. Nama Mak Vera, manajer mendiang Olga Syahputra, selalu dituding menjadi penyebab hilangnya uang di rekening Olga Syahputra. 10 tahun memendam, akhirnya Mak Vera buka suara mengenai siapa pelaku penyebab hilangnya uang di rekening milik kakak Billy Syahputra tersebut. Sudah menjelaskan bahwa yang tahu PIN ATM-nya Olga itu cuma ada 5 orang. Itu ada kakak Reni, Olga, Billy, asisten dan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Nah, emak itu adalah manajer. Beda nih sama asisten. Orang Indonesia ini masih bikin sama gitu, manajer dan asisten. Oh iya, asistennya Mak Vera. Padahal asistennya waktu itu bukan emak manajer. Jadi perbedaan antara manajer dan asisten ini orang-orang Indonesia masih belum paham banget gitu loh. Makanya pas emak dibilang emak yang ngambil uang 1,5 M sampai emak maaf loh, itu pembulian kan sangat kejam ya. Pembulian itu sangat kejam, fitnah itu kejam banget. Emak itu nahan 10 tahun emak nahan untuk emak nggak ngomong. Karena waktu itu perjanjian sama keluarga Olga, orang tersebut mengakui bahwa ya memang dia ambil karena hilaf, karena dia perlu sesuatu untuk bayar rumah dan bayar mobil. Sedangkan Olga yang punya ATM-nya itu lagi ada di ICU, lagi koma. Jadi nggak mungkin ngambil, dan ATM itu ada di Jakarta karena sudah dititipkan sama Bang Billy. Pada saat Olga ke Singapura, semua dompet, tas, semua aku serahkan sama Bang Billy. Emak sama keluarga kita semua ngelaporin ke pihak bank, akhirnya diusut, ketahuanlah orangnya siapa yang ambil. Dan orang itu hari itu pada saat itu ikut sama Bang Billy ternyata. Sabar ya Mak Vera, memang diam itu adalah emas, biar kebenaran mencari jalannya sendiri. Perselisihan Deddy Sumargo dan Ditya. Cerita ini berawal pada 29 September 2021.
Densu melaporkan mantan manajernya Ditya Andrista ke Polda Metro Jaya karena diduga telah melakukan penggelapan dan pemalsuan surat. Denny juga mengklaim Ditya menyalahgunakan nama Densu Manajemen untuk memalsukan surat. Ditya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melanggar pasal 372 dan 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Memang ada penggelapan yang memang separuhnya dilaporkan. Jadi totalnya 700 itu kalau ditotal semua 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Jadi ada Gitu nih loh. yang setengahnya doang nih yang diambil. Diambil separuhnya. Ada yang diambil semuanya, Bos. Nah, itu gitu. yang tadi gua nggak sebut. Intinya ada perbuatan pidana yang dilakukan di situ. Ada pemalsuan yang dilakukan di situ, ada penggelapan yang dilakukan, itu cukup. Bahwa apa yang dituduhkan itu semuanya tidak tepat. Bahwa terkait dengan di markup atau digelapkan, itu juga kurang tepat. Sudah kenal, sudah anggap anak, sering kasih nasihat sama dia. Kalau Ditya di mata tante sebenarnya orangnya itu tukang bohong. Sudah terbukti, Mas. Karena kita sakit hati, saya punya anak kerja kayak kuda, dari pagi sampai malam sampai sakit. Kok dia yang menikmati? Tidak ada kata maaf. Tidak ada penyesalan dalam dirinya. Ditya itu sudah memanajeri Denny Sumargo itu sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. Yang jadi permasalahan itu Densu ini tidak konsisten untuk membayar. Menurut keterangan dari klien kami, sejak 2018 saja sampai 2021 di bulan Agustus, itu dia hanya bayar 419 juta. Sedangkan pekerjaan itu dari tahun 2018 sampai 2021 itu harusnya Ditya itu mendapatkan 1 miliar 746 juta. Setelah perjalanan sidang yang panjang, akhirnya sang mantan manajer divonis 1 tahun penjara. Wah, pelik sekali ya perkara ini, tapi berhasil diselesaikan dengan baik ya guys. Tapi nih ya, memang benar bahwa kejahatan muncul bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Bukan berarti semua orang begitu loh ya. Tapi ya kalau orang dihadapkan dengan uang yang berjumlah besar, hanya orang yang berjiwa amanah lah yang mampu bertahan dari godaan. Waduh, udah gak kerasa ya, kita udah di penghujung acara. Saya Dika Prian pamit, jangan lupa saksikan Sorot setiap Senin dan Kamis jam 8 malam hanya di YouTube Star Pro Indonesia.